di perjalanan tahu-tahu muter-muter doang di situ-situ aja. Bedanya kalau di Indonesia disesatin di hutan, di gunung gitu. Kalau di Arab disesatin di gurun. Bayangin aja le, gurun seluas itu mendang aja udah nggak berujung gitu. Gimana kalau nyasar, nggak ada patokannya le. Orang pasir semua. Gol ini suka membongkar makam, menghancurkan kuburan, lalu memakan mayat yang ada di dalamnya. Here we go. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Sarah Ladiu, pencerita yang demen nemenin kamu dimanapun kalian berada. Nah, pembahasan menarik yang mau aku bahas di video ini yaitu tentang makhluk mitologi yang lahir dari budaya Arab dan Islam bernama Ghoul. Sosok ini sering banget muncul dalam cerita-cerita lama dan dibahas dari banyak sudut pandang, mulai dari sisi teologis, rasional, sampai filosofis. Awalnya, Ghoul itu dipercaya sebagai bagian dari bangsa jin, makhluk pengembara yang hidup di padang pasir. Konon katanya, mereka sering berkelana di tempat sepi. Bahkan ada cerita yang bilang Ghoul ini suka membongkar makam, menghancurkan kuburan, lalu memakan mayat yang ada di dalamnya. Tapi seiring berjalannya waktu, gambaran Ghoul mulai bergeser. Banyak orang akhirnya mengenalnya bukan lagi sebagai jin, melainkan disamakan dengan makhluk hidup mati kayak zombie sama vampir versi padang pasir. Nah, bagaimana ceritanya? Let's jump into the story. Dalam bahasa Arab, makhluk ini disebut ghoul. Dari kata ghoul ini akhirnya diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi ghoul. Beda penulisan tapi cara bacanya kurang lebih sama. Nah, sejujurnya sampai sekarang masih agak susah untuk menentuin kapan pastinya pertama kali konsep cerita ghoul ini muncul. Tapi banyak sejarawan sepakat kalau akar ceritanya berasal dari budaya Arab pra-Islam jauh sebelum Islam datang. Menariknya lagi, ada juga yang mengaitkan ghoul dengan makhluk dari peradaban Mesopotamia kuno bernama Galuh, yaitu roh jahat dari dunia bawah. Nama yang mirip dan karakter yang sama-sama mistis ini bikin banyak orang percaya bisa jadi Ghoul adalah bentuk lain dari kisah kuno yang diwariskan dan berubah dari generasi ke generasi. Bagi orang Arab sebelum Islam, Ghoul bukan cuma cerita lama yang bikin orang-orang takut, tapi warga di sana emang percaya makhluk ini tinggal di sana, di gurun tandus, padang pasir, dan reruntuhan kuno. Sosok ini digambarkan sering muncul saat para musafir melewati padang pasir sendirian. Misalnya ada musafir lewat, itu disesatin, mirip-mirip tuh sama cerita horor Indo yang hiking gunung, terus di perjalanan tahu-tahu muter-muter doang di situ-situ aja. Sama bedanya kalau di Indonesia disesatin di hutan, di gunung gitu. Kalau di Arab disesatin di gurun. Bayangin aja gurun seluas itu mendang aja udah nggak berujung gitu. Gimana kalau nyasar, nggak ada patokannya orang pasir semua. Nah, makhluk ini suka nyesatin musafir sampai udah hilang, gak ada kabar, dan pas ditemuin biasanya udah meninggal. Bahkan menurut Ibnu Mansur dalam karyanya Lisan Al-A'rab, istilah ghoul berasal dari akar kata Arab yang bermakna membunuh. Dari maknanya aja udah kelihatan kalau sejak awal makhluk ini emang identik dengan mistis dan ancaman. Ada juga beberapa kisah lama yang sering diceritain soal pertemuan manusia dengan ghoul. Salah satunya datang dari Arkham bin Abdul Arkham, salah satu sahabat Nabi Muhammad. Dikisahkan anaknya pernah diculik oleh ghoul yang menyamar sebagai perempuan, bahkan berpura-pura menjadi pengasuh. Dari sini kita bisa tahu ghoul nggak cuma selalu datang dalam wujud yang kayak setan gitu, kayak jin, tapi bisa juga dalam bentuk manusia. Ada juga nih kisah lain yang datang dari Umar bin Khattab. Ini ceritanya pas beliau belum masuk Islam. Suatu ketika di tengah gurun, Umar konon pernah berhadapan langsung dengan ghoul. Makhluk itu nanya, kemana tujuannya gitu, kamu mau pergi kemana? Tapi Umar memilih diam. Tiba-tiba ghoul itu muter kepalanya sampai 180 derajat, muter lagi ke depan, itu 360 derajat. Bukannya gentar, Umar malah langsung menebas dengan satu tebasan pedang tepat di antara kepala dan bahu. Berarti di sekitar sini langsung darak gitu. Dari cerita ini kelihatan kalau ghoul bukan cuma simbol ketakutan, tapi juga jadi ujian iman. Kalau aku ada di situ kayaknya
Enggak jadi deng. Soalnya aku pernah ngapain berandai-andai ada di situasi kayak gitu. Tapi pasti udah kacer-kacer sih. Oh ya, aku pernah tahu waktu itu nih kisahnya lah pas aku masih SD di belakang rumah nenek aku. Tuh ada bapak-bapak gitu namanya Om Jamin baru meninggal. Ini ceritanya di desa almarhum nenek aku. Soalnya dulu pas aku masih kecil tinggalnya sama nenek aku lah. Nah, rumahnya tetangga aku ini dulu nggak ada pagarnya dan rumahnya ini ada di depan jalan pas gitu samping rumahnya ini jalan samping rumahnya di sini samping rumahnya pintu samping sumur terus jalan dan itu gelap kagak dipasang lampu lah sumpah aku sama sepupuku yang namanya Ripple tiap lewat situ udah ancang-ancang lepas sendal dari jauh terus langsung pas lewat situ kabur lari woi astagfirullah parah banget dah. Back to topic, kalau kita tarik ke sumber Islam, sebenarnya Al-Quran gak pernah menyebut goal secara langsung. Di hadis pun riwayat-riwayat yang ngomongin soal goal banyak yang dinilai lemah atau doif oleh para ulama. Karena itulah sampai sekarang gak ada pijakan yang benar-benar kuat dari sumber utama Islam tentang keberadaan makhluk ini. Nah, dari sini mulai muncul perbedaan pendapat. Ada ulama yang menolak keberadaan goal sama sekali dan menganggapnya cuma mitos turun-temurun. Tapi ada juga yang menerima kemungkinan keberadaannya, biasanya dengan mengaitkannya sebagai bagian atau jenis dari bangsa jin. Dalam Islam, jin itu makhluk gaib yang diciptakan dari api tanpa asap. Mereka punya kehidupan sendiri, ada yang baik, ada juga yang jahat kayak manusia. Ada yang soleh, ada juga yang non soleh. Non soleh. Karena keberadaan jin jelas disebut di Al-Quran dan hadis yang sahih, maka soal jin ini memang diakui dalam keyakinan Islam. Nah, yang masih jadi tanda tanyanya, apakah goal itu bagian dari jin atau justru makhluk yang berbeda? Sampai sekarang masih jadi bahan perdebatan. Tapi kalau dilihat dari berbagai penelitian dan pendapat yang beredar, pandangan yang paling sering muncul adalah goal dianggap sebagai bagian jenis jin tertentu, terutama jin yang tabiatnya suka menyesatkan dan menyakiti manusia. Tag teman kalian yang punya tabiat sama teman sesat. Bercanda ya, kita mah harusnya saling mendoakan ya guys ya, biar sama-sama dapat hidayah. Kalian juga jangan lupa doain aku Kalau ngomongin soal ciri-ciri dan perilaku goal, ceritanya gak sesederhana itu dari berbagai sumber deskripsinya malah beragam. Tapi satu hal yang sering muncul, goal biasanya digambarkan berwujud perempuan yang dikenal dengan sebutan gula dan punya kemampuan untuk berubah-ubah bentuk wujud. Walaupun begitu, ada juga cerita yang menyebut versi jantannya yang disebut Utrup. Jadi dari sini aja udah kelihatan gambaran tentang goal nggak tunggal tapi berubah-ubah tergantung siapa yang menceritakan, tergantung siapa yang melihat. Jadi dia bisa tiba-tiba muncul dalam bentuk perempuan, berubah-ubah wujud lah. Itu satu ciri-cirinya. Kedua, mereka tuh menyesatkan sekaligus pembunuh, killer. Goal ini jarang muncul terang-terangan gitu. Ya jelas sih mana ada setan berani muncul siang bolong. Mereka lebih sering menyamar, biasanya jadi perempuan canci atau musafir biasa biar kelihatan gak mencurigakan gitu. Tapi begitu ketemu orang yang lagi sendirian di gurun, pelan-pelan korban itu disesatin, ajak ngobrol terus tahu-tahu diarahin. Aib, arahnya ke sana, Pak. Dia ngomong ke utara misal, tapi aslinya bukan ke sana. Jadi si musafir ini dijauhkan dari jalur utama sampai akhirnya dibunuh. Pokoknya kayak tahu-tahu ditemuin udah meninggal gitu. Dalam beberapa cerita bahkan ada yang bilang tubuh korbannya ikut dimakan. Dari situ Goal dikenal bukan cuma licik tapi juga sangat kejam. Itu ciri-ciri kedua. Yang ketiga, kalau soal cara menarik korban, Goal punya trik sendiri. Salah satunya dengan menyalakan api di tengah malam. Nah, dari kejauhan kan gelap nih, api itu nunjukin ke para musafir lagi ada orang juga. Logika aja dah. Misal nih, kita di padang pasir gelap kagak ada apa-apaan, tiba-tiba dari jauh kelihatan ada api, pasti yang pertama kali terlintas, ada musafir juga yang lagi istirahat. Padahal justru di momen itulah cara Goal menarik perhatian musafir untuk ngedekat ke arahnya. Misal di antara kalian ada rezeki umroh terus amit-amit ketemu Goal, gimana cara kaburnya? Ternyata ada nih satu aturan yang sering banget muncul di cerita-cerita lama. Goal itu katanya cuma bisa dibunuh dengan satu tebasan pedang. Kalau tebasannya pas ya selesai. Tapi masalahnya kalau korban panik lalu menebas lagi gitu untuk kedua kalinya, itu bisa bikin Goal menjadi kebal. Kalau udah kayak gitu mau ditebas berkali-kali pun katanya nggak bakal mempan. Makanya di cerita-cerita ini melawan Goal bukan cuma kuat-kuatan, tapi harus tenang dan harus kuat iman juga. Yang lemah iman semoga nggak ketemu Amin.
Tapi ada satu teori menariknya lagi tentang Gold. Menariknya Gold itu nggak selalu digambarkan jahat. Di beberapa kisah bahkan ada cerita tentang Gold yang menikah dengan manusia dan hidup rukun bahagia seperti keluarga umumnya. Mungkin kayak sama lah gitu ya, sakinah mawaddah warahmah. Dari cerita-cerita inilah bisa disimpulkan Gold itu mirip jin, ada yang jahat, ada juga yang baik. Yang baik ini yang hidup berdampingan sama manusia. Allahu a'lam. Oke Le, itu dia kisah dari Gold, mitologi Arab dari cerita Arab kuno. Semoga kalian terhibur dan bisa setia menonton aku. Hehehe. Sekian, jangan lupa subscribe biar aku cimingit. Kalian juga bisa follow aku di Instagram Sarah @sarahladio. Tayyip Le, Tayyip. Aku taunya Tayyip doang, kayak Tayyip baik gitu. Dadah, assalamualaikum.